Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seri pengajaran hari ini Sabtu 23 Januari 2021 berjudul Doa yang diajarkan Yesus. Dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 demikian dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Itulah satu-satunya doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Tidak ada doa yang lain. Apakah itu doa Abraham, doa Elia, doa Yabes, atau doa yang lain? Tidak ada. Saya percaya kalau yang mulia Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, pasti paling tidak ada maksud tertentu. Sebagai yang sulung, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita, orang percaya, bagaimana kita sebagai anak seharusnya berinteraksi dengan Bapa kita yang di surga. Bagaimana seharusnya kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Seperti lazimnya anak terhadap orang tuanya yang di dunia ini, yang memiliki tata krama dan kesantunan, kita sebagai orang percaya yang menyebut diri sebagai anak-anak Allah, haruslah demikian, bahkan idealnya lebih, di dalam menghormati Bapa yang di sorga. Selain itu, dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk hidup bertanggung jawab. Doa Bapa kami itu bukan sekedar formula kalimat yang diucapkan, melainkan formula kehidupan yang harus dikenakan, yang mana kalau benar-benar dihidupi akan menjadikan kita dewasa. Kita akan bisa menjadi anak yang berkenan kepada Bapa. Dari kalimat pertama saja, Bapa kami yang di sorga, sudah jelas kita diajarkan untuk memiliki rasa hormat kepadanya. Keberadaan Bapa yang di sorga mengisyaratkan bahwa Dia adalah pribadi yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Bahkan di kalimat terakhir ada tambahan sampai selama-lamanya. Ini di ayat 6 dan 13. Betapa dahsyatnya dan agungnya Bapa kita, sehingga kita harus benar-benar menghormati Dia secara patut. Kalau kita berkata, "Dikuduskanlah namamu," itu juga bukan berarti melalui doa kita nama Allah menjadi kudus. Bukan, saudara. Melainkan dikandung pengertian bahwa dari apa yang terucap dari mulut kita bertekad agar melalui hidup yang kita peragakan sebagai anak-anaknya, namanya kudus,
Artinya nama Tuhan dimuliakan, bukan dipermalukan atau dicemarkan. Itu maksudnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 10. Artinya, meskipun kita masih hidup di bumi, tetapi kita harus hidup dalam tatanan dan aturan kerajaan surga. Kita tidak boleh ikut arus dunia, karena kita ini bagian dari kerajaan surga. Tuhan Yesus adalah Raja kita. Kita harus melayani pikiran dan perasaannya. Yang kita lakukan hanyalah kehendak-Nya, bukan mau-mau kita sendiri. Kita harus sadar bahwa kita hidup di wilayah pemerintahannya, bukan di wilayah yang tidak bertuan. Maka kita harus perhatikan dan taati aturan-aturan dalam pemerintahan surgawi. Berikanlah makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Ayat 11. Kata berilah di sini harus dikaitkan dengan pribadi Bapa yang agung, sehingga kita tidak bersikap pasif di dalam kita meminta, melainkan karena kita sadar kita diciptakan sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Jadi, karena kita sudah berusaha, kita sudah bekerja, barulah kita berkata, berilah kami. Yang sama artinya, berkatilah apa yang kami usahakan. Itu pun dikatakan makanan kami yang secukupnya. Maksudnya cukup untuk hidup. Memang ini relatif, saudara. Tetapi melalui ayat ini sebenarnya kita diajarkan untuk mengembangkan hidup cukup dalam segala hal. Itu juga berarti tidak egois dan tidak serakah. Hal senada dikatakan Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kalimat selanjutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 12. Dari kalimat orang yang bersalah kepada kami, kita diajarkan bahwa dalam hidup ini pasti kita pernah atau akan mengalami yang namanya disakiti, dijahati, difitnah, diperlakukan tidak adil, disiksa, dan sebagainya, di mana orang berbuat salah kepada kita. Nah, menyikapi akan hal itu, kita harus mengampuni. Supaya apa? Supaya Tuhan juga mengampuni kesalahan kita. Dasarnya, karena semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan? Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ayat 13. Ini pun mengajarkan hal yang luar biasa, di mana terkandung pengertian yang aktif. Itu berarti kalau kita meminta agar Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan dan melepaskan dari yang jahat, maka kita pun harus berjuang untuk tidak masuk ke dalam pencobaan, karena pencobaan sejatinya bukan berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Juga tidak membiarkan diri berbuat atau sengaja melakukan yang jahat.
Ingat, kita diberi kehendak bebas. Tuhan tidak pernah memaksa kita menuruti kehendaknya. Iblis pun tidak pernah memaksa kita mengikuti dia. Semua adalah keputusan kita sendiri. Itu dasarnya, saudara. Jadi, betapa luar biasanya doa Bapa Kami ini. Tetapi mengingat waktu, uraian tentang doa Bapa Kami ini belum bisa dikatakan utuh, lengkap dan mendalam, melainkan baru sedikit kulit luarnya. Namun demikian, saya berharap paling tidak saudara bisa mendapatkan gambaran betapa kita akan menjadi anak-anaknya yang berkenan, memiliki hidup yang berkualitas, ketika kita tidak hanya asal mengucapkan doa Bapa Kami, tetapi juga menghidupinya. Hidup kita pasti akan tentram dan damai. Amin. Tuhan memberkati.